ujung barat daya Eropa ada gugusan pulau yang tampak seperti setitik kecil di peta dunia. Kepulauan Kanari namanya. Dari kejauhan orang mengenalnya sebagai surga wisata. Seperti Bali, pantai dengan pasir keemasan, ombak Atlantik serta langit yang tak pernah murung adalah beberapa daya tariknya. Namun, bagi para pecinta sepak bola Spanyol, nama Kanari bukan hanya soal pantai. Entah bagaimana Tuhan telah menganugerahkan pulau kecil ini melahirkan bakat terbaik lapangan hijau. Dengan populasinya yang tak sebanding dengan Catalonia maupun Andalusia, tapi seniman-seniman sepak bola terus bermunculan di pulau ini. Ya, Kepulauan Kanari ibarat sebuah laboratorium tersembunyi bagi sepak bola negeri Matador. Kepulauan Kanari terletak di Samudra Atlantik sekitar 100 km di lepas pantai barat Laut Afrika. Meskipun secara geografis sangat dekat dengan daerah Afrika seperti Maroko, secara politis kepulauan ini adalah wilayah otonom Spanyol dan bagian dari Uni Eropa. Secara asal-usul sejarahnya, jauh sebelum orang-orang Spanyol datang, kepulauan ini dihuni oleh orang-orang Guanche dari Afrika Utara. Namun pada abad 15, Spanyol menaklukkan pulau ini. Mereka lantas menyebutnya sebagai Islas Canarias atau The Canary Islands. Ada dua kota besar di kepulauan yang terkenal dengan sebutan Macaronesia ini. Yang pertama adalah Santa Cruz de Tenerife, sedangkan yang kedua adalah Las Palmas. Kedua kota inilah yang menjadi rumah bagi dua kesebelasan asal Spanyol, Sidi Tenerife dan Ude Las Palmas. Orang-orang yang menetap di Kepulauan Kanari mesti hidup berdampingan dengan alam. Angin kencang, ombak yang bergulung dan jalan-jalan sempit berbatu telah lama membentuk karakter warganya. Anak-anak yang mencintai sepak bola di sana tumbuh tanpa lapangan rumput modern. Mereka bermain sepak bola di pasir pantai, di aspal jalanan maupun di pelataran gereja yang tanahnya tidak rata. Menurut cerita Canarian Weekly, seorang pelatih lokal di Las Palmas pernah berkata, anak-anak di sini bermain bola hanya untuk banyak belajar bagaimana mengontrol bola dengan baik agar bola tak terbang ke laut ataupun rumah orang. Kondisi itu tanpa disadari membangun teknik dasar yang luar biasa. Sejak dini mereka terbiasa berpikir cepat untuk mengontrol bola di ruang sempit serta berimprovisasi. Ya, letak geografis dan kondisi lingkungan secara alami telah menciptakan identitas tersendiri bagi anak-anak Kepulauan Kanari. Sepak bola di Kepulauan Kanari berkembang dengan jiwa yang bebas. Artinya tidak terlalu terikat pada sistem atau taktik seperti apa yang terjadi di wilayah Spanyol daratan. Segi kreativitas serta flair lebih menonjol. Inilah sebabnya mengapa banyak pemain asal kepulauan ini dikenal bukan karena kekuatan fisik atau teknik, melainkan dari segi kecerdasan serta imajinasinya. Kegandrungan penduduk pulau ini bermain sepak bola bukan tanpa sebab. Virus sepak bola mulai menjangkit penduduk Kepulauan Kanari sejak tahun 1990-an. Sejak itulah sepak bola telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sepak bola akhirnya bisa jadi hiburan bagi mereka yang sehari-hari hidup di sektor pariwisata dan agrikultur. Klub sepak bola pertama di Kepulauan Kanari yakni Klub Deportivo Tenerife. Mereka baru terbentuk pada medio tahun 1922. Klub tersebut jadi wadah bagi para pemuda berbakat yang ingin menyalurkan bakat mengolah si kulit bundar. Terbentuknya klub ini adalah sebuah langkah besar untuk menjadikan sepak bola sebagai olahraga populer di kepulauan ini. Menurut Canarian Weekly, seiring dengan banyaknya klub yang berdiri, kepulauan ini lalu membentuk kompetisinya sendiri, di mana tim-tim dari berbagai pulau akan bertanding satu sama lain. Dengan adanya kompetisi itu, beberapa tim mampu berkembang pesat dan akhirnya tersorot oleh radar orang-orang Spanyol daratan. Sebagai dampaknya, klub-klub di kepulauan ini akhirnya ditawari untuk berkompetisi di Liga Nasional Spanyol.
Hal ini merupakan pencapaian besar bagi mereka. Penduduk Kepulauan Kanari jadi makin bangga. Mereka akhirnya bisa melebur dan bermain bersama tim-tim terkenal dari Spanyol daratan. Dua klub paling terkenal dari Kepulauan Kanari, yakni Las Palmas dan Tenerife, ternyata mampu berbicara banyak saat mentas di berbagai kasta Liga Spanyol. Kedua tim ini mampu menunjukkan bahwa klub-klub Kepulauan Kanari mempunyai bakat-bakat yang tak kalah mutunya dengan klub-klub mapan di wilayah Spanyol daratan. Mampu bersaingnya klub-klub dari pulau ini bukan tanpa sebab. Bakat alami anak-anak Kepulauan Kanari sudah terasa dulu dengan pembinaan yang jelas. Dua klub andalan pulau ini, yakni Las Palmas dan Tenerife, sangat peduli dengan aspek pembinaan. Akademi sepak bola mereka bukan sekedar tempat latihan, melainkan juga sebagai ruang berkumpulnya komunitas, keluarga, guru, serta pelatih untuk bekerja bersama membentuk karakter pemain. Filosofi sepak bola mereka tak muluk-muluk seperti halnya Total Football atau Catenaccio. Filosofi yang mereka ajarkan sejak akademi hanyalah mencintai sepak bola seperti halnya mencintai alam sekitar. Pendekatan tersebut perlahan menghasilkan pemain dengan kesadaran ruang yang tinggi serta teknik yang alami. Soal teknik, pelatih akademi di sana lebih fokus pada sisi kreativitas dan visi. Akibatnya, pemain didikan klub-klub di Kepulauan Kanari cenderung tumbuh dengan identitas yang unik. Mereka ibarat seperti pelukis yang diberi kanvas kosong untuk dicoret-coret sesuai imajinasinya. Bukan seperti pekerja kantoran yang tiap hari harus mengikuti pola yang sudah digariskan. Selain faktor akademi, jangan lupakan juga faktor persatuan yang terjalin antar klub. Jarang sekali terjadi persaingan, apalagi banter-banteran antar fans klub. Las Palmas dan Tenerife juga tak saling berlomba siapa yang bisa menelurkan pemain berbakat paling banyak. Sebagai contoh kecil saja, gelandang Barcelona Pedro González López alias Pedri adalah orang asli kelahiran Tenerife yang justru menimba ilmu di Akademi Las Palmas. Toh tetap saja sampai sekarang publik Tenerife masih hormat dan bangga pada Pedri. Bicara soal CD Tenerife, tak hanya soal Pedri semata, banyak kisah yang terukir dari klub tertua di pulau ini. Klub berjuluk LTT ini sudah menjadi saksi perkembangan sepak bola di Kepulauan Kanari. Terlebih, di daerah Santa Cruz dengan keindahan Gunung Teide, klub ini banyak mengukir sejarah di persepak bolaan negeri Matador. Stadion Estadio Heliodoro Rodríguez López menjadi saksinya. Stadion berkapasitas kurang lebih 23.000 penonton ini merupakan arena yang indah dengan identitas tribun yang didesain curam serta daya tarik warna merah koralnya. Ada sebuah cerita menarik tentang torehan prestasi dari klub ini. Di era tahun 1990 hingga 1999, Tenerife berhasil bertahan di La Liga. Bahkan mereka sempat finish terbaik di posisi 5 sebanyak 2 kali. Yang lebih membanggakan lagi, mereka sempat mencicipi bertarung di Piala UEFA musim 1996-97. Saat itu mereka jadi tim kejutan karena mampu melaju hingga babak semifinal dengan menenggelamkan tim hebat seperti Lazio. Prestasi Tenerife mungkin patut untuk dibanggakan orang-orang di Kepulauan Kanari. Namun yang lebih membanggakan dari itu, justru lahirnya maestro-maestro sepak bola Spanyol. Seperti halnya Pedro Rodríguez Ledesma, Ayoze Perez, maupun Pedri. Di daerah Santa Cruz di Tenerife, ada sebuah klub kecil bernama CD San Isidro, klub semenjana yang belum pernah sekalipun mencicipi mentas di La Liga. Akan tetapi klub ini layak jika membanggakan diri sebab mereka telah melahirkan pemain tersohor bernama Pedro Rodríguez Ledesma. Pria kelahiran tahun 1987 tersebut mulai mengasah kemampuan sepak bolanya di Akademi San Isidro sejak usia belia. Berkah bagi Pedro, bakat alami yang ditempanya di San Isidro terlacak oleh akademi klub ternama Barcelona, La Masia. Saat Pedro berusia 17 tahun, ia memberanikan diri melancong ke Katalan demi merajut mimpinya menjadi pesepak bola ternama. Ia rela meninggalkan teman sebaya, keluarga, serta lingkungan Tenerife yang sudah membentuk karakternya. Pedro berani mengadu nasib di tengah ketidakpastian. Pemuda Tenerife itu tak takut bersaing dengan pemain lainnya di La Masia.
Meski dari daerah terpencil, ia tak merasa minder. Pedro yakin bahwa bakat alami bentukan dari tanah kelahirannya akan jadi nilai lebih. Di La Masia, dengan tekun ia jalani hari demi hari untuk berlatih. Sampai akhirnya dirinya dipromosikan ke Barcelona B dan digembleng langsung oleh Pep Guardiola. Bakat alami yang dibawa Pedro ke Barcelona membuat Pep terkesan. Kreativitas, imajinasi serta cara berjuangnya sangat khas Kepulauan Kanari. Lihat bagaimana dia memanfaatkan kemelut untuk mencetak gol salto ke gawang Real Sociedad berikut ini. Luis Suárez que intentó muchas cosas pero no le salieron y esta es la jugada que acaba con la chilena de Pedro. Pep sangat percaya padanya. Kehadiran Pedro di lini serang Blaugrana menghadirkan perbedaan. Berbagai gelar pun akhirnya diraih Pep bersama Pedro. Pedro sendiri juga mengucapkan terima kasih pada Pep. Ia tak menyangka anak lugu dari kepulauan terpencil seperti dirinya mampu menjelma jadi pemain hebat kelas dunia. Ibarat kacang tak lupa kulitnya, Pedro juga memberikan sumbangsih pada klub asalnya San Isidro. Ketika Pedro ditransfer ke Chelsea pada tahun 2015, San Isidro dapat berkahnya. Dengan kesepakatan kontrak yang dibuat oleh Pedro dengan Chelsea, membuat San Isidro berhak mendapatkan nominal uang dari transfer tersebut. Meski nominalnya tak seberapa, namun sangat berarti bagi San Isidro untuk melanjutkan kehidupan klub. Terlihat jelas ketika uang itu ternyata digunakan untuk membayar hutang klub. Iya, secara tidak langsung Pedro telah berjasa bagi San Isidro. Pedro mungkin jadi salah satu pemantik bagi para pemuda Tenerife lainnya. Dan benar saja, begitu Pedro sudah mencapai usia keemasannya, muncullah generasi penerus yang juga berasal dari rahim Santa Cruz de Tenerife. Ia adalah Ayoze Perez. Ayoze lahir tahun 1993. Ia mulai bermain sepak bola di Akademi CD Tenerife sejak usia belia. Karir sepak bolanya ia bangun setapak demi setapak di klub tanah kelahirannya itu hingga tahun 2014. Sebagai seorang striker, ia mirip seperti Pedro. Ayoze bukan tipe striker petarung dengan fisik dan teknik yang ditonjolkan. Ayoze adalah tipe striker flamboyan dengan kesadaran ruang dan kreativitas tinggi. Ia khas Kepulauan Kanari. Bakat alami Ayoze itulah yang mengantarkannya menuju salah satu klub negeri Elizabeth. Ayoze sempat tak menyangka bahwa bakatnya dipercaya oleh Rafael Benitez untuk membela Newcastle United. Meski tampil di Liga Inggris, namun lampu sorot ketenaran Ayoze tak seperti Pedro. Ayoze melakukannya dalam senyap. Ia baru merengkuh gelar prestisius saat membela Leicester City. Waktu pun berlalu. Saat usianya mulai senja, Ayoze memilih pulang ke Spanyol. Ia ingin mewujudkan mimpinya yang belum kesampaian, yakni berlaga di La Liga. Meski belum kesampaian mengenakan jubah klub besar seperti Real Madrid atau Barcelona, paling tidak pemuda asal Tenerife ini pernah jadi bagian dari skuad La Furia Roja meraih gelar Piala Eropa 2024. Sama halnya apa yang digapai seniornya Pedro di Piala Eropa 2012. Bak sebuah siklus, Tenerife tak pernah berhenti mencetak benih-benih unggul lapangan hijau. Tak cukup punya Pedro dan Ayoze Perez, Tenerife kembali mengguncang dunia dengan lahirnya bakat menawan bernama Pedro González Lopez atau yang biasa dikenal dengan nama Pedri. Pedri tumbuh dibesarkan di daerah Tegueste, sebuah kota di daerah Tenerife. Sejak kecil, Pedri sering bermain di daerah Bajamar, daerah pantai dekat Tegueste. Bersama saudara laki-laki dan ayahnya, Pedri kerap mendengarkan deburan ombak serta bermain sepak bola di pantai setempat. Kemampuan Pedri mengolah si kulit bundar sudah terlihat istimewa sedari kecil. Diceritakan The Athletic, pelatih masa kecilnya Ruben Delgado masih mengingat betul hal-hal ajaib yang biasa dilakukan Pedri. Kata Delgado, Pedri terbiasa melakukan dribble melewati beberapa pemain sekaligus sebelum melesakkan bola ke gawang. Seluruh orang di pinggir lapangan termasuk pendukung lawan biasanya cuma bisa terkagum-kagum. Tidak jarang pula mereka memberikan aplaus. Namun bagi Pedri, apa yang ia lakukan itu biasa saja. Ia merasa semuanya terjadi begitu saja tanpa dipikirkan terlalu dalam. Iya, bakat memang tak bisa bohong. Namun satu yang paling diingat Delgado saat itu dari Pedri adalah tentang kesederhanaan.
Meski punya kemampuan di atas rata-rata, ia tak pernah pamer skill dan teknik-teknik mewah kepada teman-temannya. Semakin usianya bertambah, Pedri lalu memutuskan untuk menjalani karirnya di klub seberang Tenerife, yakni Las Palmas. Juga atas saran orang tuanya, Pedri akhirnya hijrah ke Gran Canaria sejak 2018. Di balik stadion Gran Canaria dengan dominan warna kuning dan biru itu, talenta Pedri dipupuk. Stadion berkapasitas kurang lebih 32.000 penonton tersebut berharap bisa menjadi saksi sang penyihir sepak bola Spanyol akan lahir. Sang penyihir bak tokoh Harry Potter itu benar-benar terlahir. Performa Pedri yang makin berkilau di klub berjuluk Los Amarelos itu membuatnya naik kelas dan bergabung dengan Barcelona. Nama Pedri pun makin berkibar di Blaugrana. Talenta Tenerife yang dididik oleh Las Palmas ini mampu menjadi ruh bagi Barcelona dan timnas Spanyol hingga sekarang. Namun di saat namanya berkibar, ia tak sombong. Kesederhanaan tetap menjadi identitasnya. Sang penyihir kecil ini juga masih mempertahankan nilai-nilai khas dari Kepulauan Kanari. Ya, sampai kapanpun Pedri akan selalu dikenang oleh orang-orang Kepulauan Kanari sebagai sebuah fenomena. Pedri jugalah yang membuat Tenerife sampai sekarang tak kehilangan tradisi sebagai produsen pemain berkelas. Tenerife boleh bangga punya Pedro, Ayoze Perez, dan Pedri, tapi daerah tetangga Las Palmas tak kalah ketinggalan. Banyak talenta menawan lapangan hijau lahir dari rahim kota kecil ini. Las Palmas de Gran Canaria adalah sebuah daerah yang berjarak sekitar 180 km dari kota Tenerife. Kota ini menyimpan banyak cerita tersendiri soal sepak bola Spanyol. Kalau kalian bertanya soal siapa pesepak bola terbaik dari kota ini, penduduk setempat akan kompak menjawab David Silva. Sang maestro lini tengah Spanyol itu adalah putra asli Las Palmas yang lahir di desa Arguineguin, sebuah desa nelayan yang selalu menghasilkan ikan segar tiap harinya. Di habitat itulah David Silva memulai mimpinya menjadi pesepak bola. Ia pertama kali mengasah bakat sepak bolanya di lapangan klub CD Arguineguin. Lapangan itu terletak di kawasan Calle Alcalde Paco González, sebuah kawasan indah dekat pantai di pesisir Atlantik. David Silva kecil punya cerita unik di sana. Kemampuan mengolah si kulit bundarnya ternyata di atas rata-rata teman sebayanya. Saking menonjolnya, klub CD Arguineguin langsung memasukkannya ke tim senior tanpa memperhatikan umur. Namun justru setelahnya bakat alami David Silva tak bertahan lama di CD Arguineguin. Di tahun 2002, pemandu bakat Valencia kepincut dan memboyongnya ke Mestalla. Bakatnya sebagai gelandang tengah makin terasah, kreativitas serta tekniknya berkembang pesat. Tak heran publik Mestalla makin jatuh hati padanya. David Silva perlahan menjadi ikon Valencia. Ia lalu dilabeli pemuda potensial dari Valencia. Dunia seolah lupa bahwa David Silva itu adalah putra Las Palmas, bukan Valencia. Kepindahannya ke Manchester City adalah sebuah tindakan yang tepat. Bertemu Pep Guardiola membuat kualitas tekniknya makin meningkat, menjadikannya salah satu gelandang terbaik dunia yang pernah dimiliki Spanyol. Gelar demi gelar prestisius di level klub maupun negara mampu ia raih. Sampai pada saatnya, usia membuatnya sadar. Sebelum pensiun, ia memilih tak kembali ke kampung halamannya. Ia pensiun justru di daerah San Sebastian ketika membela Real Sociedad. Namun bagi penduduk Las Palmas, ia tetap kebanggaan sekaligus pahlawan. Kebanggaan itu jelas terlihat dari sebuah patung yang berdiri kokoh di depan Stadion Gran Canaria. Patung pemain berjuluk El Mago ini membuat stadion bercorak warna kuning dan biru itu jadi makin indah. Meski tak semewah patungnya di Etihad, namun setidaknya itu telah menjadi simbol penghormatan baginya. Fenomena David Silva kemudian coba dilanjutkan oleh pemain dengan nama Vitolo. Pemain bernama lengkap Victor Makin Perez itu lahir di Las Palmas pada tahun 1989. Secara postur tubuh, Vitolo berbeda dengan pemain-pemain di Kepulauan Kanari lainnya yang cenderung pendek. Vitolo berpostur cukup ideal, yakni 1,85 meter. Namun sebagai pemain sayap, ia tak dominan secara kekuatan fisik. Gaya khas pemain Kepulauan Kanarinya sangat kental, seperti halnya visi, kreativitas maupun imajinasi.
Memulai bermain sepak bola di Akademi Las Palmas, talentanya kemudian dicomot oleh salah satu klub Andalusia, Sevilla. Namanya belum sempat bersinar di Gran Canaria, namun bagi Vitolo, Las Palmas tetap akan jadi rumah untuk pulang suatu saat nanti. Di Sevilla, talentanya makin berkembang. Ia menjadi salah satu pemain berpengaruh di lini tengah Los Nervionenses. 3 gelar beruntun Liga Eropa adalah buktinya. Namun ada cerita menarik soal Vitolo ketika meraih gelar Liga Eropa. Tepatnya di tahun 2015, pasca ia merayakan pesta gelar juara Liga Eropa, sehari setelahnya ia rela pulang ke kampung halamannya demi merayakan pesta. Las Palmas promosi ke La Liga. Ia bahkan sampai bergabung di atas bus parade Las Palmas saat itu. Iya, sebegitu cintanya Vitolo pada Las Palmas. Kecintaan itulah yang membuatnya kembali berseragam Las Palmas sebelum ia pensiun. Las Palmas seolah tak berhenti menelurkan pemain berbakat. Setelah era David Silva dan Vitolo habis, kini giliran pemain seperti Yeremy Pino unjuk gigi. Yeremy Pino lahir di Las Palmas de Gran Canaria 22 tahun silam. Ia bermain sepak bola pertama kali di Akademi AD Huracan. Di usia belasan tahun, ia baru gabung Akademi Las Palmas. Sama seperti Vitolo, belum sempat membuat harum nama Las Palmas, bakatnya sudah diciduk klub lain. Menariknya, Pino saat itu sempat menjadi rebutan antara Akademi Villarreal dan La Masia. Alih-alih memilih akademi tersohor La Masia, Pino justru memilih Villarreal karena terkesan pada kualitas pengajarannya. Bakat alami Pino makin terasa di klub berjuluk Yellow Submarine itu. Sebagai seorang sayap serang, Pino tetap membawa budaya khas Kepulauan Kanari. Meski sebagai pemain sayap, ia tak terlalu mengandalkan segi kecepatan semata. Ia bermain dengan visi dan kreativitas tinggi. Hal itulah yang membuatnya dipercaya Unai Emery. Kemunculan Pino di Villarreal saat itu juga sempat memakan korban, yakni Takefusa Kubo, yang akhirnya hijrah ke klub lain. Kepercayaan Emery yang diberikan tak disia-siakan. Pino menjadi bagian penting Villarreal meraih gelar Liga Eropa. Bahkan ia tercatat dalam sejarah sebagai pemain termuda yang mampu meraih gelar Liga Eropa. Usai karirnya yang mencolok di Villarreal, Pino lalu memilih jalan berbeda. Ia ingin seperti David Silva maupun Ayoze Perez yang sukses di Liga Inggris. Di usia yang menginjak 22 tahun, ia akhirnya memilih hijrah ke London berseragam Crystal Palace. Penerus bakat asli Las Palmas bukan hanya ada di pundak Yeremy Pino, namun juga pemain muda lainnya seperti Raul Asensio. Umurnya sama dengan Pino, bedanya nasib Asensio lebih mujur karena bisa langsung tembus klub besar ibu kota Real Madrid. Bek yang digadang-gadang sebagai penerus Sergio Ramos ini mengawali karirnya sebagai pesepak bola di Akademi Las Palmas. Sama seperti Yeremy Pino, talenta Raul Asensio sudah dicopot dahulu oleh klub lain sebelum bersinar di Las Palmas. Real Madrid Castilla beruntung mendapatkan talenta luar biasa dari Kepulauan Kanari. Karir Raul Asensio pun begitu cepat melejit di tanah ibu kota. Bakat alami khas Kepulauan Kanarinya tak bisa bohong. Menjadi bek andalan El Real di usia muda pun sebelumnya tak terpikirkan olehnya. Kesempatan itu membuat namanya kini makin banyak diperbincangkan sebagai bek masa depan Spanyol. Namun sayang, perbincangan itu sempat mengarah ke hal berbau negatif sebab sang pemain sempat dituduh melakukan tindak kekerasan seksual. Tak berhentinya bakat-bakat alami Kepulauan Kanari yang lahir membuat dunia sepak bola tersadar. Para pelatih maupun pencari bakat kini tak pernah absen berkunjung ke pulau ini untuk mencari pemain. Filosofi bermain yang bebas, latihan yang menyenangkan di pantai, serta pendekatan berbasis kebahagiaan jadi inspirasi bagi para pencari bakat maupun pelatih manapun dari seluruh dunia. Pulau ini dikenal punya sebuah DNA Kanari. Para pemain yang lahir dari pulau ini cenderung bersifat kalem dan tak banyak bicara, tapi kakinya lah yang membuktikan kualitasnya di lapangan. Kepulauan Kanari mungkin jauh dari pusat sepak bola dunia, tapi justru di sanalah keindahan sepak bola paling murni masih bertahan. Tidak dibentuk oleh industri, tidak diatur oleh pasar, tapi murni lahir dari anak-anak yang menendang bola di bawah terik matahari pantai.
Di antara pasir, batu, dan angin pantai itulah lahirlah maestro-maestro kecil yang mengubah wajah sepak bola Spanyol. Selama anak-anak Kepulauan Kanari masih gembira berlari mengejar bola di pantai, dunia sepak bola tidak akan pernah kehabisan keajaiban dari pulau kecil ini.